Oke, Sobat Uang Jerabon. Jadi kali ini kita akan survei ke buah naga yang paling tua. Buah naga paling tua di daerah Jerabon sini. Jadi ini udah bisa dikatakan dia itu nggak produktif lagi ya. Dia udah nggak ada produksi buah lagi. Ada tapi kayak gini nih. Ada tapi kondisinya sangat kecil sekali ya, karena emang tanamannya ini sudah rusak gitu. Jadi kerusakannya sudah cukup parah ya, jadi dia nggak bisa produksi lagi nih. Jadi ini ada sekitar luas berapa ini, 4.000 meter persegi kalau nggak salah. Ini milik Pak Kampret ya, jadi udah cukup rusak dan kayak gini nih kondisinya. Nah, ini kalau untuk yang seperti ini tuh bekas dari pemotongan, dari pruning ya, dari pemotongan tangkai buah naga yang rusak parah. Tapi ternyata setelah dipotong, sepertinya ini udah nggak bisa diselamatin lagi ya. Dari semuanya, semua ini dia tuh udah cukup parah sekali gitu. Untuk permasalahan sendiri kenapa ini bisa rusak seperti ini, itu yang pertama karena faktor usia gitu, dimana usia buah naga ini dia kan sudah mencapai usia di atas 10 tahun ya, kurang lebih ada di angka 14 gitu, angka 14 tahun gitu. Dan karena faktor itulah yang menyebabkan buah naga ini jadinya rusak gitu, penuh sama cacar gitu, sampai busuk batang nih, seperti ini busuk batang. Ini busuk batang seperti ini udah sangat meresahkan ya ini bagi para petani. Jadi ini buah naga seluas ini dia udah nggak bisa produksi lagi, udah nggak bisa menghasilkan apa-apa lagi gitu. Tuh udah nggak ada apa-apa lagi. Terus yang faktor keduanya di sini yaitu adalah cuaca gitu, karena cuaca yang sangat panas sekali gitu, yang emang panas hujan gitu, dan tidak diimbangi dengan pupuk gitu untuk merawat si buah naga ini. Akhirnya jadinya rusak seperti ini, rusak semuanya tuh. Nah di sini cuaca itu sangat berpengaruh ya, makanya ada yang banyak yang nanya kan, kenapa sih kok pakai pohon ini gitu, ada pakai pohon kapuk randu ini, karena ini dia kan bisa tumbuh ya, bisa tumbuh sampai ke atas kayak gini. Nah itu sebagai peneduh gitu. Jadi ketika di musim panas gitu, petani itu sengaja tidak memotong habis gitu, tidak memotong habis untuk peneduh gitu. Jadi nanti buah naganya itu enggak langsung terpapar sinar matahari gitu, jadi aman gitu. Tapi kalau nanti pas panas nggak ada peneduhnya ini, nah yang kasihan itu batangnya ini gitu. Nah seperti ini, nih contoh yang busuk, batang busuk nih. Yang batang busuk ini udah nggak bisa diselamatin lagi nih. Kita coba cek yang sebelah sana ya, coba cek lagi. Ini contoh buah di batang buah naga yang busuk, yang udah rusak. Jadi buahnya kecil-kecil nih. Nah karena batangnya ini dia ada cacarnya gitu, ada penyakitnya, jadi itu bisa nular gitu, bisa nular ke buahnya gitu. Akhirnya buahnya tuh seperti ini kondisinya nih. Dia tuh kenapa ini ya, nih ada semutnya banyak tuh. Nah, berpengaruh juga. Jadi kalau mau buah yang sehat, kualitasnya bagus, ya harus ditunjang dengan tanaman yang subur, yang oke sekali gitu, yang kualitasnya bagus sekali gitu. Kalau emang nanti tanamannya rusak gitu, ya akhirnya buahnya juga nggak bagus gitu. Ini seluas ini nggak ada sama sekali ini, tuh nggak ada kan.
nggak ada sama sekali. Nih sampai seperti ini tuh. Nah ini lagi. Dia sampai membusuk di batangnya. Ini sampai mentok sana ya teman-teman. Gak akan ada gitu. Semuanya rusak ini. Ini mungkin nanti bisa saja dia akan habis, ditebang habis dan akan digantikan dengan benih yang baru gitu. Jadi kayak penanaman kembali gitu, reboisasi nih. Tuh. Rusak semua buahnya. Buahnya rusak tuh. Parah sekali tuh. Nih parah sekali teman-teman. Sampai mentok ya ini saya. Sampai mentok. Sampai segini parahnya. Ini sebenarnya kalau emang bisa dirawat gitu, pemupukan, obat, oke, nggak akan seperti ini, nggak akan sampai serusak ini. Kita lihat ke lorong sini, sampai mentok sana, rusak semua. Ini udah nggak bisa dijual gitu, petani juga rugi. Buah kecil-kecil. Nah ini kan saya tunjukinya yang buah naga usia lebih dari 10 tahun. Nah kita akan lihat buah naga yang usianya masih sekitar 4 tahun ya gitu, masih di bawah 5 tahun gitu, yang emang dia tuh masih bagus-bagusnya gitu, produksinya tuh masih oke gitu. Nih kita akan ke lokasi selanjutnya. Nah kalau yang lokasi selanjutnya ini milik Mas Stephen ya. Ini milik Mas Stephen. Kita akan lihat ke lokasi milik Mas Stephen yang buah naganya masih berusia di bawah 5 tahun. Kita lihat seberapa bagus ya gitu, sama kita lihat kualitas tanamannya ya gitu. Karena tanaman yang bagus akan menghasilkan buah yang bagus juga. Kita akan cek nih. Keluar ya, keluar dari lahannya milik Pak Kampret. Salah. Nah ini teman-teman tampak depannya dari gubuknya Mas Stephen ini, gubuk deritanya Mas Stephen ini. Nah itu Mas Stephennya sedang mencuci timba. Mencuci timba ini. Nih kita lagi mau lihat ini usia berapa ini Mas? Buah naganya, tanamannya? Berapa ya? 5 tahun. 5 tahun ya ini. Jadi kalau buah naga tanamannya bagus, akan menghasilkan buah yang bagus juga. Seperti ini. Iya tak? Orang juga gak akan ngerti deh ya. Geratak-geratak. Nih kayak gini nih. Tuh berbuah. Nggak sejelek punya Pak Kampret tadi. Ini masih mending ini. Tuh. Nih bagus-bagus ini teman-teman. Nih udah, nanti ini sekitar 15 hari lagi ya nih panen ini. Tapi ini kalau kayak gini nih, ini kita sebutnya geradak. Geradak atau memerah belum pada saatnya gitu, masih kecil nih, nggak terlalu besar tapi udah merah dia, geradak ini namanya nih. Tapi ini tuh dalam kategori tanaman yang baik ya, tanaman yang subur ya. Jadi ini bagus, batangnya nggak ada cacatnya, mulus. Paling ya ada tapi nggak banyak gitu,
kayak full seperti punya Pak Kampret tadi ya gitu. Bagus. Contohnya tanamannya Mas Stephen. Nih buah tuh kalau bagus tuh kayak gini nih. Nih udah besar nih, siap merah ini. 2 minggu lagi nih siap panen guys. Oke. Ini kurang lebih luasnya tuh sekitar berapa ya, 4.000 tadi, 4.000 meter persegi juga nih. Hampir 1,5 hektar ya teman-teman. Dan kondisinya ya, ini lahan punya Mas Stephen nih cukup bagus. Kita lihat di lorong yang lain lagi ya. Nih oke, sampai jumpa lagi ya. Nanti kita bahas lagi tentang tanaman buah naga ini. Sampai jumpa.